Saat Real Madrid menghadapi pertandingan penting Liga Champions melawan Arsenal, fokus akan tertuju pada Federico Valverde. Pasalnya, seperti dilansir AS, Valverde hampir bergabung dengan Arsenal 10 tahun lalu. Saat itu sang gelandang bahkan membayangkan masa depannya di Emirates. Pada tahun 2014, Valverde sudah membuat gebrakan sebagai pemain muda Penarol. Penampilannya menarik perhatian di Eropa. Di antara yang pertama bertindak adalah Arsenal yang saat itu dilatih oleh Arsene Wenger. Valverde kemudian diundang ke London untuk uji coba. Namun kepindahan itu gagal ketika manajemen Penarol meminta bayaran tinggi. Gelandang Crystal Palace Eberechi Eze dikabarkan masuk dalam daftar pemain incaran Newcastle United di jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan jurnalis Sacha Tavolieri, The Magpies kini menjadi kandidat terkuat dalam perburuan sang gelandang. Dengan klausul rilis senilai 60 juta pound sterling dan 2 tahun tersisa dalam kontraknya, Palace tidak memiliki tekanan untuk menurunkan harga. Namun Newcastle diyakini siap menebus klausul tersebut jika mereka bisa menjaga neraca keuangan tetap seimbang. Ketertarikan Newcastle terhadap Eze semakin menguat seiring ketidakpastian masa depan Sandro Tonali. Arsenal dengan cepat menyelesaikan kesepakatan senilai 17 juta pound sterling atau 366 miliar rupiah untuk satu pemain. Give Me Sport baru-baru ini mengklaim bahwa Arsenal dalam negosiasi lanjutan atas kesepakatan untuk bintang Espanyol Joan Garcia. Pemain asal Spanyol itu memainkan peran kunci dalam upaya Espanyol untuk promosi ke La Liga musim lalu. Kini ia diyakini menyetujui persyaratan pribadi untuk pindah ke Arsenal. Menurut laporan dari Spanyol, Arsenal ingin menyelesaikan kesepakatan untuk Garcia secepatnya. Mereka menyadari semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan jasanya. Bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho dikabarkan segera hengkang dari Old Trafford usai menyepakati kesepakatan personal dengan harga jual yang dipangkas drastis. Media Italia Calciomercato sempat mengklaim bahwa Napoli sudah menyetujui kesepakatan personal dengan Garnacho pada Januari lalu. Namun menurut Fabrizio Romano, perbedaan nilai transfer saat itu menjadi ganjalan utama. Kini situasinya berubah. Calcio Napoli menyebut bahwa United bersedia melepas Garnacho hanya dengan 45 juta euro. Napoli yang hingga kini masih belum benar-benar menggantikan Kvaratskhelia disebut siap kembali dengan penawaran resmi. Seorang pemuda menampar winger Manchester City Jack Grealish usai laga menghadapi Manchester United. Ia pun kini harus menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. The Guardian melaporkan insiden tersebut terjadi di dekat terowongan di tribun Stratford End di Stadion Old Trafford. Aksi tersebut kemudian ditangani oleh pihak berwajib. Kepolisian Manchester mengungkapkan bahwa pemuda 20 tahun tersebut telah didakwa atas penganiayaan kepada Jack Grealish. Pria yang tadi ungkapkan namanya itu akan menjalani persidangan di pengadilan Manchester pada 14 Juli mendatang. Meski menuai kecaman luas, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA dikabarkan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Manchester United terkait perilaku sebagian suporternya yang melontarkan nyanyian menghina kepada bintang Manchester City, Phil Foden. Insiden tersebut terjadi di Old Trafford di mana sejumlah pendukung tuan rumah kedapatan menyanyikan chant yang merendahkan ibu Foden. FA dilaporkan telah mengetahui insiden tersebut dan secara internal mengecam tindakan para suporter. Namun menurut laporan Daily Mail, chant tersebut tidak secara langsung melanggar regulasi FA sehingga tidak ada hukuman resmi yang akan dijatuhkan. Klub Premier League Manchester United membuat pengumuman penting. Tim berjuluk Setan Merah itu mengonfirmasi akan melakukan tur akhir musim. Mereka akan mengunjungi 2 negara di Asia untuk tur akhir musim nanti. Melalui laman resmi mereka, MU mengonfirmasi bahwa kedua negara itu adalah Malaysia dan Hong Kong. Pertandingan pertama adalah Manchester United akan berhadapan dengan ASEAN All-Star yang kabarnya akan dilatih oleh Sintayong. Pertandingan ini digelar di Raja Mangala Stadium pada 28 Mei 2025. Sementara 2 hari berselang, mereka akan berhadapan dengan timnas Hong Kong. Inter Miami berpeluang mendapatkan Kevin De Bruyne di musim panas mendatang. Mereka dikabarkan mengantongi hak untuk bernegosiasi dengan gelandang Manchester City itu. ESPN melaporkan Miami memiliki discovery rights atas De Bruyne yang akan meninggalkan City pada 30 Juni mendatang. Discovery rights merupakan aturan yang mencegah 2 klub MLS mendekati pemain bidikan yang sama dalam satu waktu. Dengan mendaftarkan nama pemain di dalam discovery rights mereka, sebuah klub MLS diperkenankan untuk menjadi yang pertama bernegosiasi dengan pemain itu tanpa ada gangguan dari klub MLS lain.
Chelsea dan MU mendapatkan kabar baik dalam upaya mereka untuk mendapatkan Jamie Gittens usai sang pemain ingin meninggalkan Borussia Dortmund di musim panas ini. Kemungkinan ini membuka peluang bagi Chelsea dan United untuk bersaing dalam perburuan tanda tangannya. Dortmund sendiri sadar akan nilai Gittens di pasar. Meski awalnya mematok harga tinggi mencapai 86 juta pound sterling, mereka kini bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran 60-68 juta pound sterling. Nilai tersebut bisa berubah jika De Bruyne berhasil lolos ke Liga Champions, mengingat mereka saat ini duduk di posisi ke-8 Bundesliga. Harry Kane berhasil menyumbang 1 gol saat Bayern Munich mengalahkan Augsburg 1-3 pada laga pekan ke-28 Bundesliga. Itu adalah gol Kane yang ke-23 di kompetisi Bundesliga musim ini. Menurut informasi dari laman Kicker, Kane kini tercatat sebagai pemain tercepat yang mampu mencapai 100 kontribusi gol untuk Bayern Munich sejak tahun 1990 silam. Ia melakukannya di pertandingan ke-75. Melihat statistik tersebut, Kane layak dinobatkan sebagai salah satu pembelian tersukses Bayern. Ia berhasil mencapai 100 kontribusi gol untuk Bayern dengan 34 pertandingan lebih sedikit daripada Robert Lewandowski. Menurut Diario Sport, Barcelona dikabarkan akan kembali mendatangkan Nico Williams pada musim panas mendatang. Untuk itu, klub tampaknya telah mendapatkan persetujuan dari Hansi Flick yang mendukung gagasan untuk merekrut penyerang atletik klub tersebut. Belum lagi, sang penyerang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lamine Yamal. Ini bisa berguna bagi Barcelona saat mereka berupaya mempersiapkan kekuatan di lini serang. Laporan tersebut menambahkan bahwa Barca berencana untuk segera melanjutkan pembicaraan dengan sang penyerang untuk membujuknya pindah ke Catalunya musim panas mendatang. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Matheus Cunha dilaporkan siap bergabung dengan Setan Merah meski mereka gagal lolos ke Liga Champions. Dilansir Give Me Sport, Cunha tidak masalah bergabung dengan MU meski mereka tidak bermain di Liga Champions musim depan. Sang striker menilai Setan Merah sedang membangun sebuah proyek yang menarik bersama Ruben Amorim. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Cunha ke MU nanti tidak akan berjalan mulus. Wolverhampton memang siap untuk melepas sang striker, namun mereka membandrol Cunha di angka 62,5 juta pound sterling. Barcelona kembali dikaitkan dengan bek tengah Bayer Leverkusen Jonathan Tah yang kabarnya menjadi target lama mereka. Dengan kontrak sang pemain yang akan habis pada musim panas ini, Blaugrana melihat peluang untuk mendatangkan bek berkualitas secara gratis. Sport melaporkan bahwa Barcelona tetap menunjukkan keseriusan mereka pada Jonathan Tah. Klub telah meyakinkannya bahwa akan ada tempat dalam skuad untuk bersaing merebut posisi inti. Mereka juga optimis bisa mendaftarkannya musim panas ini meski batas gaji klub telah dipangkas oleh La Liga. Antony tampil gemilang di Real Betis dan tim Spanyol itu berupaya untuk mempertahankannya. Kabarnya, kesepakatan pinjaman jangka panjang bisa menjadi solusi yang lebih realistis bagi pihak Andalusia. Jika United menerima kesepakatan ini, Sir Jim Ratcliffe akan memiliki lebih banyak anggaran untuk berinvestasi dalam kesepakatan perekrutan Dusan Vlahovic. Menurut Gazeta dello Sport, petinggi MU sudah mulai menghubungi perwakilan Juventus dan Vlahovic untuk membahas rencana transfer. Saat ini masa depan Vlahovic bersama tim Turin masih belum pasti. Hal ini membuatnya berpikir untuk pindah ke Liga Inggris. Barcelona dikenal kerap memanfaatkan pasar bebas transfer dalam beberapa musim terakhir. Kini gelandang Arsenal Thomas Partey diharapkan bisa menjadi rekrutan gratis berikutnya. Partey yang kini berusia 31 tahun sedang memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Emirates Stadium dan diperkirakan tak akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari Arsenal. Menurut laporan Mundo Deportivo, Thomas Partey sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia ingin mencari klub yang bisa memberinya waktu bermain lebih banyak. Pasalnya, kembalinya Mikel Merino membuat Partey semakin turun dalam daftar prioritas. Musim Vinicius Junior menjadi buruk setelah kegagalan mendapatkan Ballon d'Or. Sejak saat itu, pemain berusia 24 tahun itu berjuang untuk keluar dari bayang-bayang Kylian Mbappe di lini serang Real Madrid. Seperti yang disampaikan oleh Vicahes, Manchester United kini tengah memasuki persaingan untuk merekrut Vinicius dan melihatnya sebagai pemimpin yang sangat mereka butuhkan untuk membangun proyek klub. Namun satu kendala adalah mereka tidak dapat lolos ke Liga Champions dari jalur domestik. Namun, jika United memenangkan Liga Eropa, mereka akan mengajukan tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang bintang. Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin membeli salah satu tim top Liga Spanyol, Valencia. Seperti diketahui, isu penjualan Valencia terus membesar setelah pemilik klub dilaporkan siap melepas saham mayoritasnya seharga 400 juta euro. Kabar dari Marca menyebut bahwa Cristiano Ronaldo berencana membeli saham Valencia. Kabar ini beredar lantaran kedekatan Ronaldo dan pemilik klub.
Mereka berdua beberapa kali memamerkan foto ketika menghabiskan waktu bersama. Terlepas dari masalah Ronaldo, Valencia baru saja menghancurkan Real Madrid. Elche mengalahkan Los Blancos 2-1 pada lanjutan Liga Spanyol. Inter Milan menghadapi Bayern Munich dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions. Bermain di markas Bayern Allianz Arena Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Simone Inzaghi mampu unggul lebih dulu di menit 38. Lautaro Martinez membobol gawang tuan rumah dan membawa Inter Milan unggul 1-0 hingga turun minum. Bayern baru bisa menyamakan kedudukan di menit 85 berkat gol Thomas Muller. Namun 3 menit kemudian, gol Davide Fratesi memastikan kemenangan Inter Milan dengan skor akhir 1-2. Arsenal menjamu Real Madrid pada laga leg pertama perempat final Liga Champions. Bermain di Emirates Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, laga ini berjalan cukup sengit sejak babak pertama dimulai. Pada paruh pertama, Arsenal lebih menguasai jalannya pertandingan. Mereka juga unggul dalam menciptakan peluang dengan 4 tembakan tepat sasaran. Meski begitu, tak ada gol tercipta dan skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Arsenal tampil menggila dengan mencetak 3 gol ke gawang Madrid. Declan Rice membuka keunggulan Arsenal di menit 58. Pada menit 70, Rice kembali membobol gawang Thibaut Courtois. Pada akhirnya, gol Mikel Merino di menit 75 menutup laga dengan skor 3-0 untuk kemenangan Arsenal.